Dan di situ dia nemu ada satu pesan yang menurut dia ini kedengarannya agak aneh sama mencurigakan. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Coba bayangin ya, ini waktu pagi hari ini cerah banget. Nah, hari itu rencananya ini lo mau datang ke rumah temen lo. Dimana lo ini udah janjian buat main bareng ke water park. Terus pas begitu lo nyampe rumahnya, pintu rumahnya dia ini nih kebuka. Tapi di dalamnya itu kayak sepi, nggak ada orang. Terus habis itu lo masuk, tapi bener-bener kayak nggak ada orang gitu loh. Padahal nih ya, di situ dari mulai dompet, kunci mobil, bahkan mobilnya aja masih keparkir rapi di depan rumahnya. Dan ternyata mereka semua ini menghilang guys. Ada 3 orang perempuan di rumah itu menghilang. Ini kejadian nyata tahun 1992 di Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Dan udah lebih dari 30 tahun sampai hari ini masih belum ada yang tahu apa yang sebenarnya kejadian sama 3 perempuan ini guys. Kasusnya ini dikenal dengan nama The Springfield Tree. Jadi gini ceritanya. Oke guys, sebelum kita masuk ke malam kejadian, gue mau kenalin dulu sama 3 orang yang bakal ada di cerita ini. Pertama nih ya, dia namanya Cheryl Levitt. Seorang wanita berumur 47 tahun, dia adalah seorang single mom yang bekerja sebagai penata rambut di salon lokal bernama New Attitudes. Nah sebenarnya pada malam itu tuh Mom Cheryl ini mau diajak makan malam sama seorang temennya. Cuman karena kebetulan malam itu anaknya ini baru ada acara kelulusan sekolah. Nah, jadi pas malam itu dia ini pengen banget ada di rumah begitu anaknya pulang dari acara kelulusan. Oke lanjut, anaknya dia ini namanya Suzy, nama panjangnya Suzanne Elizabeth Streeter, dan umurnya waktu itu masih 19 tahun. Terus si Suzy ini punya sahabat dekat namanya Stacy McCall, yang umurnya itu 18 tahun. Nah mereka ini baru aja lulus SMA di Kickapoo High School pada tanggal 6 Juni 1992. Oke, abis acara wisuda kelulusan ya, sore itu Stacy sama Suzy ini pisah dulu nih, karena mereka masing-masing mau makan malam bareng sama keluarga mereka di rumah. Dan setelah itu mereka ini mau ketemu lagi di rumah teman mereka yang bernama Janelle Carby. Dan rencananya waktu itu mereka ini mau bareng-bareng berangkat ke pesta yang lokasinya itu deket banget sama rumahnya si Janelle. Atau kayak tetanggaan lah sama si Janelle ini yang punya acara pesta ini. Pokoknya masih di daerah Battlefield. Istilahnya mungkin masih satu komplek lah ya sama rumahnya si Janelle, dan mungkin juga itu orang teman mereka juga. Jadi si Suzy, Stacy, dan Janelle ini mau OTW bareng ke sananya. Oke, awalnya sebenarnya mereka ini punya rencana lagi kalau setelah pesta dari rumah tetangganya si Janelle ini, mereka ini ada rencana mau langsung cabut ke Branson dan mau nginep di sebuah motel buat semalaman aja, karena besok paginya mereka ini ada rencana lagi mau ketemuan sama teman-teman yang lain buat main ke water park namanya White Water. Nah, rencananya tuh gitu awalnya. Tapi entah apa yang membuat rencana itu berubah, mungkin mereka mager kali ya. Terus si Stacy ini jam 10 malam nelpon ibunya namanya Bu Janice McCall buat ngasih tahu kalau rencana ke Branson malam itu dibatalin. Halo Ma, kayaknya aku malam ini gak jadi ke Branson deh. Soalnya lagi seru nih pestanya. Jadi kayaknya malam ini aku mau nginep aja di rumahnya si Janelle. Kurang lebih mungkin gitulah ya percakapan si Stacy ini sama ibunya. Nah di sini Bu Janice yang ngedenger kabar itu dari anaknya justru malah lega, karena dia justru khawatir nih kalau anaknya ini jadi pergi ke Branson, apalagi kan bakal nyetir dalam kondisi habis minum. Tapi ternyata rencana itu berubah lagi. Si Stacy dan si Suzy ini bukannya habis dari pesta itu langsung nginep ke rumahnya si Janelle kayak yang dia bilang telepon sama emaknya tadi. Justru si Stacy sama si Suzy ini malah pindah-pindah lagi dari satu pesta ke pesta yang lain di sekitaran Springfield. Nah jadi mungkin habis dari pesta di sekitaran rumahnya si Janelle, terus nggak jadi nginep kan di rumahnya si Janelle, terus mereka ini malah pesta lagi ke daerah Springfield, yaitu di daerah rumahnya si Suzy. Dan kalau menurut catatan polisi, terakhir kali si Stacy sama si Suzy ini masih kelihatan tuh sekitar jam 2:15 dini hari pada tanggal 7 Juni. Yang waktu itu mereka ini habis ninggalin salah satu pesta dan akhirnya baliklah ke rumah si Suzy di 1717 S. Delmer Street. Yang waktu itu di rumah itu sudah ada mamanya Suzy, yaitu Mom Cheryl gitu.
Oke lanjut, paginya sekitar jam 9, Janelle sama pacarnya yaitu Mike Hansen datanglah ke rumahnya si Suzy. Soalnya kan si Janelle ini udah nungguin Suzy sama Stacy buat jemput dia ke water park. Tapi kok mereka ini udah ditungguin tuh nggak nongol-nongol, padahal kan itu rencana tuh udah fix kalau mereka ini bakal datang ke water park bareng-bareng. Dan menurut si Janelle ya aneh aja, karena menurut dia Stacy ini orangnya itu kalau emang nggak jadi caw pasti dia itu bakal ngabarin. Tapi ini ya udah kayak ditungguin itu pokoknya tuh nggak dateng-dateng gitu loh. Nah ya udah akhirnya si Janelle ini datanglah ke rumahnya si Suzy dan dia heran kayak loh kok pintu rumahnya ini nggak dikunci, kata Zainul tuh gitu. Langsunglah dia masuk ke dalam, tapi kok nggak ada siapa-siapa gitu loh. Dia cari si Suzy, Stacy dan mamanya si Suzy, tapi mereka ini nih nggak ada. Padahal mobil-mobil mereka ini masih parkir rapi di depan rumah mereka. Ya udah kan si Janelle ini langsung mikir-mikir sambil nyari kemana mereka inilah ya. Pasti di situ kan si Janelle ini kan. Terus abis itu dia notice sama kaca penutup lampu yang ada di rumahnya si Suzy ini bahwa kaca itu tuh pecah, tapi bohlamnya itu tuh masih utuh guys. Dan ini jadi salah satu penyesalan sih, karena Mike Hansen yaitu pacarnya si Janelle ini nyapuin serpihan beling itu, karena waktu itu tuh dia nggak mau kalau belingnya ini sampai kena kakinya si Janelle, karena waktu itu si Janelle ini nggak lagi pakai alas kaki. Niatnya baik sih sebenarnya, so sweet malah, tapi ternyata ini justru merusak salah satu bukti fisik yang mungkin penting banget buat penyelidikan forensik. Oke lanjut, baju-baju yang dipakai Stacy pas semalaman party itu ditemuin terlipat rapih. Terus perhiasan, kunci, tisu pembersih make up mereka juga ada. Tapi ibunya Stacy ini notice kalau baju dalemannya si Stacy ini kok nggak ada di lipatan baju itu. Jadi kemungkinan ya menurut mereka, mereka ini waktu itu udah nyampe rumah dan mungkin tuh udah siap-siap mau tidur, tapi yang nggak tahu abis itu tuh terjadi apa kok pada pagi harinya ini kok dicek tuh nggak ada gitu. Terus nih ya, rokoknya si Cheryl, si mom Cheryl ini yaitu mamanya Suzy itu masih ada guys di dalam rumah. Dan ini penting banget karena mom Cheryl ini nih bisa dibilang perokok berat. Jadi kalau menurut orang-orang yang kenal deket sama si mom Cheryl ini, nggak mungkin kalau pergi kemana-mana dia ini nggak bawa rokok. Terus di kamarnya Suzy juga ini ada kaleng Coca-Cola yang belum habis buat diminum, yang ditaruh di samping rokok itu. Terus nggak cuman itu, di kasur Suzy juga ada buku anak-anak yang judulnya Oh the Place You Will Go, karya Dr. Seuss, yang biasanya buku itu emang habis dikasih gitu loh sebagai kado kelulusan. Terus lampu kamarnya ini juga mati, tapi TV-nya itu masih nyala dan nampilin gambar semut alias kayak sinyal kosong gitu loh. Kayak seolah-olah nih ya, mereka ini mungkin habis nonton film sampai habis, terus ketiduran atau kepotong di tengah karena nggak sempat buat matiin TV-nya. Terus tas mereka juga ini ditemuin masih rapi di satu kamar. Bahkan anjing peliharaan keluarga itu juga masih ada di rumah itu dan baik-baik aja. Pokoknya tuh bisa dibilang semuanya itu tuh rapih gitu, nggak ada celah-celah kayak perampokan atau apa kekerasan gitu. Oke, berarti di sini posisinya di rumah itu nggak cuma ada Janelle dan pacarnya doang ya. Di situ udah ada Bu Janice yaitu ibunya si Stacy. Dan karena udah bingung dan nggak nemu titik temu, akhirnya ibunya Stacy ini langsung nelpon polisi pakai telepon dari rumah itu juga. Nah, abis nelpon, dia ini iseng buat ngecek answering mesin di rumah itu. Dan di situ dia nemu ada satu pesan yang menurut dia ini kedengerannya agak aneh sama mencurigakan. Nah, sayangnya, ini bikin gregetan sih. Pesan itu malah nggak sengaja kehapus pas dia lagi muter ulang buat didengerin. Oh my god. Oke, jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu pesan itu tuh isinya apaan. Oke lanjut. Pas waktu proses penyelidikan awal, katanya mereka ini nerima telepon aneh dari orang yang nggak dikenal. Isinya itu semacam nada-nada seksual atau kata-kata kasar gitu. Dan polisi ini nggak pernah berhasil ngelacak siapa yang nelpon itu. Terus, di tanggal 31 Desember 1992, ada seorang pria yang nelpon ke hotline acara TV America Most Wanted. Dan orang ini nih ngaku kalau dia ini punya informasi soal hilangnya 3 perempuan ini. Tapi pas operatornya ini coba nyambungin ke penyidik di Springfield, teleponnya ini malah keputus, guys. Di situ tuh polisi bilang kemungkinan ya orang yang nelpon itu tuh kayaknya punya pengetahuan mendalam soal kasus penculikan ini. Tapi ya gimana ya kan ya, teleponnya aja malah keputus.
Dan mereka ini nih sempat minta tolong lagi ke publik buat biar orang misterius itu tuh mau hubungin lagi gitu loh. Tapi ternyata ya orang misterius itu nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Oke, gagal lagi guys. Oke lanjut, ini cukup bikin kesel ya sebenarnya karena TKP awal itu udah berantakan banget. Jadi, waktu itu tuh diperkirakan ada sekitar 10-20 orang itu yang keluar masuk rumah itu sebelum polisi resmi ini datang untuk mengamankan lokasi. Asbak udah dikosongin, gelas udah dicuci, beling lampu terus udah disapu. Jadi bisa dibilang tuh ya, sebenarnya banyak bukti fisik yang berpotensi penting. Tapi ya udah hilang duluan sebelum diperiksa sama ahli forensik. Lalu, FBI ini baru resmi gabung ke penyelidikan tanggal 9 Juni, yaitu 2 hari setelah laporan orang hilang masuk. Dan tanggal 14 Juni, ada pencarian besar-besaran yang ngelibatin warga dan tim sukarelawan. Mereka ini nyisir hutan, sungai, sampai satu gedung apartemen. Nah, ini dilakukan gara-gara waktu itu tuh ada surat yang isinya tuh gambar tangan sebuah bangunan yang ditemuin di rak koran lokal di sebuah toko kelontong. Terus sampai hari ini polisi Springfield ini juga udah nerima lebih dari 5.000 laporan tips dari masyarakat, tapi dari ribuan itu gak ada satupun yang berhasil buat ngarah ke jawaban pasti. Jadi pokoknya masih belum terpecahkan lah. Oke lanjut, tapi memang ada beberapa orang yang pernah dicurigai dalam kasus ini. Yang pertama waktu itu namanya Robert Craig Cox. Waktu kejadian ini berlangsung, saat itu tuh dia sedang tinggal dan bekerja di Springfield. Bahkan orang ini tuh pernah bekerja satu dealer mobil yang sama dengan ayahnya Stacy. Nah orang ini juga punya latar belakang pelatihan militer, tapi juga dulu itu dia pernah dipenjara di Texas karena kasus penculikan dan perampokan. Dan juga jadi tersangka pembunuhan lain di Florida. Jadi dia waktu itu tuh diinterogasi tahun 1992. Nah pas diinterogasi ini, Cox ini nih ngaku kalau pas kejadian pagi itu dia lagi ke gereja bareng sama pacarnya. Dan pacarnya ini awalnya itu ngebenerin alibi itu, tapi setelah itu si pacarnya ini akhirnya ngadep lagi ke penyidik terus narik laporannya. Dan dia bilang kalau dia bohong soal ke gereja bareng sama si Cox ini, dan itu karena dia, kata dia tuh itu karena dia diminta oleh si Cox, kenapa dia bohong itu. Terus orang tua Cox ini juga ngasih alibi kalau katanya pas kejadian malam yang berbarengan sama 3 perempuan hilang itu, si Cox ini nih ada di rumah mereka. Jadi kayak istilahnya supaya si Cox ini tuh nggak ada keterlibatan sama si hilangnya 3 perempuan ini gitu. Tapi ya nggak tahu juga kan, emang nggak bisa dibuktikan kan. Oke, tahun 1997 si Cox ini nih ngomong lagi ke wartawan kalau katanya nih ya, dia ini tahu katanya soal 3 perempuan itu. Dia bilang kalau 3 perempuan itu tuh udah dibunuh dan dikubur. Dan dia juga bilang kalau jasad mereka itu nggak bakal pernah ketemu. Nah, tapi dia nolak kalau soal buka detail lebih lanjut. Katanya dia bakal baru mau cerita kalau ibunya sudah meninggal. Tapi sampai laporan-laporan terakhir ibunya itu masih hidup, dan Cox sendiri sampai sekarang belum pernah didakwa apapun terkait kasus ini. Ya dia nggak mau ngasih kesaksian lebih karena kan kata dia tadi janjinya kan kalau ibunya meninggal baru dia mau ngasih kesaksian lebih. Gak lain juga nih orang. Lanjut, nama kedua yang sering disebut itu yaitu Dustin Rekla. Dia adalah mantan pacarnya Suzy. Yang beberapa bulan lalu sebelum kejadian hilangnya Suzy ini, dia ini kepergok nyolong emas gigi dari museum atau rumah abu yang ada di pemakaman Springfield. Dan waktu itu Suzy sendirilah yang ngasih keterangan ke polisi soal pembobolan itu. Dan ada rumor dia bakal jadi saksi yang ngelawan Rekla di pengadilan gitu. Jadi mungkin ya praduganya takutnya si Rekla ini nih ada dendam sama si Suzy, makanya jadi praduga. Jadi Rekla ini langsung dipanggil lah buat penyidikan. Tapi Rekla ini lolos tes poligraf bulan Juni 1992 dan tahun 1994 dia juga udah bersaksi di depan grand jury. Kalau di Indonesia itu mungkin hampir mirip kayak JPU, tapi ya koreksi ya guys kalau salah. Dan dia ini bilang bahwa sekarang atau waktu itu di tahun 1994 dia ini sudah tinggal di Colorado. Terus habis itu Bart Streeter, dia adalah kakaknya Suzy, dan waktu itu tuh emang hubungannya mereka itu udah renggang gitu loh. Jadi hubungannya si Bart ini udah renggang sama keluarganya. Tapi dia di sini tetap kooperatif guys sama penyidik. Dia bilang kalau malam itu dia itu minum berat. Jadi dia ketiduran. Jadi ada kemungkinan dia ini emang nggak tahu apa-apa. Dan dia lolos tes poligraf polisi. Terus yang terakhir dia bernama
Gerald Carnahan, pengusaha lokal yang sebelumnya ini udah jadi tersangka atas kasus pembunuhan lain di Springfield tahun 1980-an. Dia sempat didakwa bohong ke grand jury soal alibinya, tapi dakwaan itu akhirnya dicabut sama hakim. Sampai hari ini, kalau dari resminya polisi itu bilang, belum ada satupun dari nama-nama ini yang benar-benar dibersihkan sepenuhnya dari daftar kecurigaan. Tapi juga belum ada satupun yang cukup bukti buat didakwa. Jadi ya intinya masalah belum terpecahkan, guys. Oke, lanjut. Jadi ada salah satu teori, ini cukup menarik guys, karena teori ini nih datang dari sebuah tips yang katanya asalnya itu dari orang yang ngaku kalau dia ini punya indera keenam, dan dia itu ngaku kalau dia ini pernah mimpiin lokasi kejadian tentang kasus ini. Nah, orang ini tuh bilang gini, jasad ketiga perempuan ini mungkin sudah dikubur di fondasi gedung parkir selatan Cox Hospital di Springfield. Kata orang si indera keenam itu gitu. Sehingga tahun 2007 ada seorang wartawan kasus kriminal ini ngajakin insinyur mekanik buat ngecek salah satu gedung parkir itu pakai radar penembus tanah. Dan hasilnya mereka ini kayak nemuin pola lokasi semacam kayak di sana itu ada 3 kuburan yang tapi sampai sekarang ini memang nggak pernah digali buat mastiin isinya itu apa. Karena pola itu tuh cuma diidentifikasi dari radar penembus tanah. Untuk apakah itu emang kuburan beneran atau itu sebenarnya cuma bekas pipa, akar pohon atau batu doang, ya nggak tahu guys, karena kan kalau radar penembus tanah itu kalau untuk dicek itu sih katanya ya bisa buat ngedeteksi itu kayak sama gitu loh antara kuburan sama bekas akar atau batu atau pipa. Jadi ya karena terhalangnya biaya dan kurangnya bukti pendukung yang cukup kuat buat justifikasi panggilan resmi, jadi ya teori ini masih hanya murni teori, belum terbukti apa-apa. Tahun 1997, Sherry Levitt sama Suzy Strater ini resmi dinyatakan meninggal secara hukum. Tapi anehnya, berkas kasus mereka bertiga ini termasuk Stacy sampai sekarang itu masih resmi tercatat sebagai orang hilang, bukan korban pembunuhan. Karena sampai detik ini jasad mereka ini belum pernah ditemukan. Ibunya Stacy tahun 2017 ini pernah cerita ke media bahwa waktu itu pikir anaknya ini bakal pulang malam itu juga atau setidaknya paling lama beberapa hari kemudian. Ya mungkin karena memang sebelumnya kan nggak ada yang mencurigakan ya biasa aja gitu. Tapi ternyata nggak pernah kebayang dan nggak pernah nyangka bahwa Stacy masih hilang sampai waktu itu, bahkan sampai sekarang. Ya namanya seorang ibu ya guys ya. Oke guys, jadi gitu cerita malam ini. Jadi, kalau menurut kalian itu gimana guys? Mereka ini hilang sendiri, apa dihilangkan? Terus, kalau memang dihilangkan, apakah salah satu dari praduga tersangka itu yang melakukannya? Atau di luar dari orang-orang yang jadi praduga tersangka itu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!